ibadah spesial walaupun secara online di rumah, tetapi tetap harus penuh sukacita ya. Amin. Kita sama-sama memuji nama Tuhan. Di sini Kak Seren ditemanin sama Kakak Tessa dan Kakak Cindy. Halo. Dan pastinya bersama Om Besar. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan adik-adik. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang manis, Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu bersyukur karena Tuhan memberkati kami dengan limpah. Tuhan memberkati keluarga kami, orang tua kami dan semuanya, bahkan Tuhan memberkati gereja kami. Tuhan, kami mau beribadah secara online tapi Tuhan tetap berkati kami dan biarlah kami mau undang Roh Kudus dalam hati kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam rumah kita. Amen. Tuhan Yesus itu ada di hati, yes, Tuhan Yesus ada di mana-mana. Kalau Tuhan Yesus ada di hati, kita harus bersuka cita. Yang Kakak Tessa, Kakak Cindy, mana senyumnya? Senyumnya harus senyum yang besar karena kita mau menyanyi buat Tuhan. Jesus in the family. Tuhan Yesus di dalam rumahku. Yuk mari kita sembah Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. My Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. My Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. My Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. My Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yeah. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat adik-adik buat kita semua. Siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang besar sekali. Kak Seren sungguh percaya, setiap anak-anak Tuhan pasti sangat percaya. Karena Tuhan itu yang bisa menjawab doa kita adik-adik. Tuhan Yesus yang luar biasa kuasanya. Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan sakit penyakit. Tuhan Yesus memberikan berkat kecerdasan buat adik-adik. Makanya kita mau katakan Tuhan Yesus kuat, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus besar. Ya sama-sama kita nyanyikan yuk. Besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang
kita punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang kuat. Dan satu lagi yang harus percaya, bahwa Tuhan Yesus itu firman-Nya ya dan amin adik-adik. Jadi adik-adik yang manis harus selalu menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang Tuhan bilang, lakukan, lakukan. Apa yang Tuhan bilang jangan, gak boleh dilakukan. Mari kita sama-sama meminta Roh Kudus untuk kita mengerti firman Tuhan. Supaya kita bisa melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Ya adik-adik, kita siapkan hati dengar firman Tuhan yuk. Kita nyanyi lagu Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ini anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara buat kami semua. Haleluya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku mengikuti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Engkau berkati kami, Engkau berkati anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, dan jadikan anak-anak-Mu anak-anak yang manis, yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik yang manis, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini, saat ini Kak Seren mau berbagi cerita tentang Tuhan Yesus yang hebat, tentang Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa kuasanya. Kita ambil firman Tuhan hari ini di dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Nanti adik-adik boleh baca lagi ya sama mama, sama papa atau sama adik-adiknya bersama-sama untuk lebih mengerti lagi firman Tuhan. Nah, ceritanya gini adik-adik. Adik-adik, Tuhan Yesus mulai melakukan pelayanannya pada waktu itu. Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Pertama kali mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, siapa yang tahu? Kak Cindy tahu nggak? Kak Tessa tahu nggak? Tahu apa enggak ya? Ah, masa nggak tahu? Tahu apa enggak ya? Kasih tahu nggak adik-adik? Kasih tahu nggak adik-adik? Kasih tahu ya. Pertama kali Tuhan melakukan mukjizat di sebuah tempat namanya depannya Kak.
Apa ya? Kemanggisan. Oh bukan dong, masa Manggisan belum ada Kak Tessa, belum nggak ada. di situ ya? Itu namanya Kana. Kana. Iya, Tuhan Yesus melakukan mujizat di Kana itu mengubah air putih biasa, air putih diubah menjadi anggur yang enak sekali. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Wow, Udah keren dahsyat ya. kan? Tuhan Yesus itu memang hebat Kak Cindy, Kak Tessa, nggak terkalahkan. Pastinya. Nah, ketika itu Tuhan Yesus sudah kembali lagi ke sebuah kota di Galilea, adik-adik. Mereka kembali lagi situ. Tuhan Yesus mau melayani lagi. Tuhan Yesus mau menceritakan kedahsyatannya Tuhan. Tiba-tiba ternyata di satu kota di Kapernaum ada seorang pejabat istana. Tahu nggak pejabat istana? Pejabat istana di sini istana ada nggak ya di Indonesia? Presiden. Oh ya, Presiden. bisa pejabat presiden, anaknya salah anaknya Pak lagi. Jokowi dong ya? Iya. Ah, Pak Joko, Pak Joko tuh. Pak Jokowi. Pak Joko, Iya, ya. anggap aja ini anak buahnya Pak Jokowi. Wes. Yes. Tapi waktu itu bukan Pak Jokowi belum ada. Jadi kembali lagi ke firman Tuhan. Waktu itu ada anak pejabat ini dia sakit adik-adik. Anaknya sakit dan sudah mau mati. Aduh kasihan sekali, dia sedih sekali. Tetapi bapaknya ini mendengar bahwa Tuhan Yesus itu sudah datang di kota itu. Jadi dia buru-buru pergi mendatangi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dan dia datang Tuhan Yesus dia bilang, Tuhan Yesus saya tahu Tuhan Yesus punya kuasa menyembuhkan. Tolong yuk doain anak saya biar anak saya sembuh Tuhan. Tapi apa adik-adik jawaban Tuhan Yesus? Kira-kira jawaban Tuhan Yesus mau nggak langsung pergi Kak Tessa? Pastinya mau. Pastinya Kak, kan Tuhan baik. Betul. Nah, kan salah. Ya, kali ini Tuhan cuma bilang gini sama bapaknya itu. Ini jawabnya. Mau tahu nggak? Tahu mau tahu apa mau tahu maksudnya. Mau tahu kan? Mau Jawabannya gini. Emangnya kalau hanya dengan melihat mukjizat kamu baru mau percaya sama saya? Tuhan Yesus bilang gitu. Terus bapaknya tetap gini. Nggak Tuhan, pokoknya tolong anak saya. Pasti kalau Tuhan tolong pasti sembuh. Pasti anak saya udah mau mati nih Tuhan. Saya mau sembuhin. Oke akhirnya Tuhan Yesus kira-kira jawab apa ya? Apa ya? Aku juga bingung, tadi Tuhan tolak. Iya. Habis Tuhan tolak, tapi ternyata Tuhan bilang gini. Tiba-tiba salah. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, pulang, anakmu sembuh. Wow, Wah, cuman suruh pulang Kak. Iya, beneran cuma disuruh pulang. Hebat Pulang sekali. sekarang anakmu sembuh. Kira-kira bapaknya itu percaya nggak? kayaknya nggak percaya tuh Iya, kayaknya. kayaknya nggak percaya. Pastinya kalau kasih dia makan sama pastinya percaya, nggak percaya ya adik-adik ya. Padahal adik-adik bapak ini hebatnya juga. Dia percaya adik-adik. Saya percaya. Adik-adik serumah di sini di rumah juga pasti percaya sama kuasa firman Tuhan. Dia percaya. Oke, saya percaya Tuhan, anak saya sembuh. Langsung adik-adik dia lari. Lari apa enggak ya? Ya lari. Pokoknya pulang. Dia pulang, dia percaya bahwa anaknya disembuhkan. Dia pulang. Belum sampai ke rumahnya, tiba-tiba hamba-hambanya, orang-orang pekerjanya dia datang menghampiri Tuhan. Tuhan. Hah? So, dia kaget, ngapain ini pada nyambut saya? Semua iya Tuhan, anak Tuhan sudah bangun. Hah? Oh, mantap. Hebat Keren banget kan? ya. Kaget loh bapaknya. Serius kalian? Iya Tuhan sudah bangun, dia sudah sembuh. Dia lagi di rumah tuh Tuhan. Yaudah yuk kita pulang. Sampainya di rumah. Tapi sepanjang jalan bapaknya gini, serius beneran. Terus kira-kira kejadiannya kapan anak saya bangun gitu ya. Jam 1 siang kemarin. Hah? Jam 1 siang kemarin. Terus bapaknya ingat-ingat. Itu kan jalanan dari bapaknya ketemu Tuhan Yesus sampai ke rumahnya kan lama tuh kan, waktu itu belum ada Gojek. MRT, belum ada busway. Nah, jadi kan naiknya kendaraan biasa, maksudnya jadi memakan waktu lama. Jam 1 kemarin sore bapaknya ingat. Oh, itu tepat sekali pas waktu Tuhan Yesus bilang, pulang anakmu
sembuh. Wow, keren ya. Oh. Hebat nggak adik-adik anak tuh? Wah, Tuhan mantap Yesus tuh. kita hebat banget ya adik-adik ya. Dahsyat banget. Yes. Tuhan Yesus kita hebat banget. Jadi adik-adik, lalu bapaknya benar-benar sampai di rumah dan dia melihat anaknya sudah sembuh. Wow, dahsyat ya Tuhan. Hebat sekali. Dia hanya modal, dia mau percaya. Padahal kan nggak tahu ya waktu Tuhan Yesus bilang, Pak pulang, anakmu udah sembuh. Emang bapaknya tahu anaknya udah sembuh? Enggak kan? Enggak. Orang jauh rumahnya. Tapi dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang hebat. Jarak jauh ya kuasanya, dia menyembuhkan. Kamu sembuh asalkan percaya. Nah adik-adik di sini, adik-adik di rumah, harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan Yesus itu dahsyat. Betul. Adik-adik yang saat ini mungkin sedang mikir, aduh Kak Seren aku pusing. Kenapa pusing? Iya pelajarannya di sekolah makin lama makin susah. Loh kok gak boleh putus asa? Segera berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau jadi anak yang cerdas. Berikan saya hikmat kepandaian. Berikan saya kekuatan kesehatan supaya saya menjadi anak yang cerdas. Yes. Dan pastinya harus juga disertai dengan Belajar. Nggak cuma minta sama Tuhan habis Ya. itu nggak mau belajar. Tuhan nggak mau anak yang malas juga. Tuhan mau anak yang rajin, yang mau berusaha memberikan yang terbaik. Yang penting adik-adik tetap percaya. Bahkan mungkin saat ini adik-adik lagi merindukan sesuatu yang sepertinya mustahil. Mungkin ada yang apa ya kata saya? Lagi merindukan hadiah besar dari Tuhan. Kayaknya, aduh Kak Seren, aku pengen kasih hadiah buat mama papa. Tapi aku gak punya duit nggak punya duit gimana ya Kak? Coba minta sama Tuhan. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan Yesus. Kalau adik-adik mau berusaha, yang penting adik-adik juga harus menabung dong. Gak cuma minta doang gitu ya. Tapi pokoknya percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang hebat. Oke adik-adik, itu firman Tuhan yang bisa Kakak Seren bagikan. Tuhan Yesus itu luar biasa, Tuhan Yesus itu hebat. Nah adik-adik, Kak Seren punya ayat hafalan buat adik-adik. Supaya adik-adik semakin bertumbuh iman percaya kepada Tuhan. Ayat hafalannya kita ambil dari Ibrani 11 ayat 1. Bunyinya begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seperti tadi Bapak pegawai istana itu, dia percaya walaupun tidak melihat dan benar-benar terbukti iman percayanya itu terjadi, anaknya sembuh. Jadi kita terus perkatakan ayat hafalan ini adik-adik ya. Coba sama-sama yuk. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke adik-adik dihafalin ya. Jangan lupa dikirim video hafalannya di grupnya Kariskit ya. Selamat berhari Minggu. Sampai ketemu di ibadah-ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, anak-anakmu selalu mengingat bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan biarlah iman percaya kami dan anak-anakmu terus ditumbuhkan supaya kami tetap setia sampai akhir kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom.